Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardi Wirawan Widodo, mahasiswa S2 Magister Manajemen Logistik, ULBI. Berikut ini adalah presentasi saya mengenai tugas asesmen tengah semester 3 untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor. Berikut ini ada 4 soal. Pertama, jelaskan prosedur ekspor salah satu jenis produk. Dan 2. Berdasarkan soal nomor 1, jelaskan kategori barang ekspor tersebut dan sebutkan satu negara tujuan ekspor. Ketiga, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab? Bagaimana solusi yang akan Anda berikan? Nomor 4, dalam kegiatan ekspor, fasilitas kepabeanan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk memperlancar proses pengiriman barang. Jelaskan manfaatnya. Oke, di sini saya mengambil satu contoh komoditi berupa tekstil dengan tujuan ekspor adalah Amerika. Oke, pertama, tahapan prosedur ekspor produk tekstil ke AS. Tahapannya pertama, persiapkan barang. Memastikan produk tekstil memenuhi standar kualitas dan kuantitas sesuai kontrak. Yang kedua, kontrak jual beli. Menyepakati term of trade, harga, incoterm, dan metode pembayaran. Ketiga, dokumen ekspor. Invoice, packing list, COO, BL, dan dokumen pendukung lainnya. Keempat, pengajuan PEB. Pemberitahuan ekspor barang diajukan elektronik melalui sistem CISA. Kelima, pemeriksaan bea cukai. Verifikasi dokumen dan atau pemeriksaan fisik barang. Keenam, staffing dan kirim. Pemuatan barang ke kontainer dan transportasi ke pelabuhan muat. Ketujuh, pemuatan ke kapal. Loading barang ke vessel sesuai jadwal keberangkatan. Kedelapan, pengiriman dan bayar. Dokumen diteruskan ke bank untuk proses pembayaran LC. Jika payment berupa LC. Kategori barang ekspor dan negara tujuan. Seperti yang dijelaskan di awal, kita menggunakan tekstil. Kategori barang tekstil, barang industri manufaktur, komoditas ekspor non-migas, barang nikel, tidak dilarang ekspor, termasuk dalam HS Code sektor 50-63. Meliputi kain, pakaian jadi, benang, dan produk tekstil lainnya. Negara tujuan, Amerika Serikat. Alasan pemilihan AS sebagai negara tujuan, permintaan pasar yang sangat tinggi, kualitas produk tekstil Indonesia kompetitif, pasar terbesar dunia untuk produk fashion, hubungan dagang bilateral yang kuat, dan akses melalui GSP, Generalist System of Preference. Untuk tanggung jawab bila terjadi keterlambatan, saya beri contoh ada perbandingan jika FOB dan CIF. Jika FOB, ini infotomnya, jika FOB, tanggung jawab eksportir berada setelah barang dimuat ke kapal. Pembeli mengatur pengiriman setelah barang on-board. Keterlambatan kapal menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran. Jika FOB, pembeli menanggung risiko selama perjalanan laut. Jika CIF, eksportir mengatur pengiriman dan asuransi sampai pelabuhan tujuan. Tanggung jawab lebih besar pada eksportir. Keterlambatan kapal, eksportir harus berkoordinasi dengan carrier. Force majeure dapat membebaskan tanggung jawab carrier. CIF itu tanggung jawab eksportir itu sampai ke port tujuan. Sementara FOB tanggung jawabnya eksportir sampai ke barang dimuat di atas kapal di pelabuhan eksportir on board. Kesimpulan, dalam kedua Incoterm, perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas keterlambatan kapal. Namun, pihak yang menanggung kerugian berbeda tergantung term yang disepakati atau international commercial term. Solusi menghadapi keterlambatan kapal. Langkahnya, koordinasi dengan pelayaran. Hubungi perusahaan pelayaran untuk mendapatkan informasi jadwal terbaru dan estimasi keterlambatan. Notice of delay ke buyer. Memberikan pemberitahuan resmi kepada pembeli mengenai keterlambatan beserta estimasi waktu kedatangan.
Dokumentasi keterlambatan. Menyiapkan bukti-bukti keterlambatan sebagai dasar klaim asuransi atau negosiasi dengan pihak terkait. Overtime planning. Memasukkan waktu cadangan atau buffer dalam perencanaan pengiriman untuk mengantisipasi delay. Asuransi pengangkutan. Memanfaatkan klaim asuransi marine cargo untuk menutupi kerugian akibat keterlambatan. Berikut ini adalah fasilitas kepabeanan untuk eksportir. Ada KB, ada KIT, KB itu kawasan berikat, KIT, kemudian impor tujuan ekspor, PLB, pusat logistik berikat, e-service pelayanan elektronik, dan penangguhan biaya masuk. Kawasan berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu penangguhan atau pembebasan biaya masuk dan pajak impor atas bahan baku yang akan diolah menjadi produk ekspor. Manfaat bagi eksportir tekstil: menurunkan biaya produksi secara signifikan karena tidak perlu membayar biaya masuk di muka. Jadi ada perbaikan secara cash flow. Kedua, meningkatkan daya saing harga produk di pasar internasional. Mempermudah proses produksi dan distribusi barang. Cash flow perusahaan lebih sehat karena tidak ada pengeluaran pajak impor. Mendorong investasi dan pertumbuhan industri berorientasi ekspor. KIT adalah fasilitas pembebasan atau pengembalian biaya masuk dan atau pajak impor atas bahan baku yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada daerah yang akan diekspor. Ada dua jenis KIT. Yang pertama KIT pembebasan, biaya masuk dibebaskan di awal sebelum impor. KIT pengembalian, biaya masuk dikembalikan setelah barang jadi ekspor. Manfaatnya mengurangi beban pajak dan biaya masuk atas bahan baku impor, meningkatkan daya saing harga produk tekstil di pasar global, mendukung pertumbuhan industri ekspor nasional, memperbaiki arus kas perusahaan ekspor. Di sini yang dimaksud dengan produk tekstil adalah bukan tekstilnya, tapi produk olahan tekstil, bisa berupa garment. Oke, tekstilnya juga, tapi sebagian kalau dari Indonesia lebih banyak produknya ke Amerika itu berupa garment, jadi produk olahan tekstil. Jadi kalau misalkan kita sebagian besar produk garment di Indonesia masih diimpor dari negara lain, terutama Cina dan India. Nah, jika kita ada kemudahan, ada KIT, jadi barang yang sebagian besar produk garment akan diekspor untuk perusahaan yang diekspor itu, jadi dia akan ada pembebasan biaya masuk asalkan barangnya untuk kebutuhan ekspor, seperti itu. Kemudian PLB, pusat logistik berikat, adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dengan penangguhan kewajiban pabean. Manfaatnya mempermudah pengelolaan persediaan bahan baku dan barang jadi, mempercepat supply chain karena barang tersedia dekat dengan lokasi produksi, mengurangi biaya logistik dan dwelling time di pelabuhan, fleksibilitas distribusi ke dalam atau luar negeri, mengurangi ketergantungan pada gudang di luar negeri. Fasilitas pelayanan pabean elektronik, PB elektronik, pengajuan pemberitahuan ekspor barang secara online secara melalui sistem CISA, INSW, atau Indonesia National Single Window, portal integrasi untuk semua perizinan ekspor impor dari berbagai instansi, sistem pelayanan otomatis bea cukai, pemrosesan dokumen dan persetujuan ekspor secara otomatis. Manfaatnya percepatan administrasi ekspor dari hari menjadi menit, mengurangi waktu tunggu di pelabuhan, efisiensi dan transparansi pelayanan, mengurangi biaya pengurusan dokumen. Kesimpulannya, prosedur ekspor produk tekstil ke AS melibatkan 8 tahapan utama yang harus dilalui secara sistematis. Produk tekstil termasuk komoditas ekspor non-migas yang legal dengan permintaan tinggi di pasar AS. Keterlambatan kapal menjadi tanggung jawab carrier, namun eksportir perlu menyiapkan solusi proaktif seperti buffer time dan asuransi
Keempat, fasilitas kepabeanan, KP, IT, PLP, bisa sangat membantu eksportir dalam menekan biaya dan mempercepat proses penangguhan atau pembebasan bea masuk, meningkatkan profitabilitas dan daya saing ekspor nasional. Demikian, terima kasih.